Shalom jemaat Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama mengikuti worship at home pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Kiranya setiap apapun yang kami naikkan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji Dia. Kau kuatir, sebab Dia sanggup. Kakimu menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau kuatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama serukan. Sekarang nyanyikan kebesaran. Khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama serukan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji Dia. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian syukur kami. Mari bersorak saudara, kita mau naikkan yang terbaik hanya bagi Tuhan, sebab Dia layak terima segala
pujian. Oh, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Yeah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Yeah, 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 yeah. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yeah, yeah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Bersorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Yeah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Dia. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih Allah akan setiap kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, kita mau serukan, Engkau Yesus terindah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku
cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut
malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Worship at Home pada malam ini. Saya akan berbicara tentang sesuatu hal yang mungkin jarang dibicarakan di mimbar gereja, yaitu tentang mengatasi amarah. Kita semua mungkin pernah marah, bahkan ada yang sering-sering marah. Ekspresi marah itu bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada yang marahnya diam-diam, tapi ada juga yang marahnya itu menggelegar dengan perkataan-perkataan. Ada juga yang mungkin tanpa perkataan tapi dengan tindakan banting-banting semua yang ada di tangan dibanting saudara. Pecah semua, bisa jadi serumah jadi heboh. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang amarah. Mengapa harus diatasi? Karena Galatia pasal yang kelima pada ayat 19 sampai ayat 21 ditulis seperti ini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, ada di sini amarah. Saudara perlu garis bawahi di Alkitab saudara atau di mana saja supaya saudara menekankan bahwa amarah itu termasuk perbuatan daging. Kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kemudian ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalimat berikut, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Paulus memperingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Ya bisa dikatakan juga pada malam ini saya memberi peringatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Perhatikan kalimat berikut. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti amarah juga tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu hari ini kita perlu belajar untuk mengatasi amarah. Jangan dibiasakan menjadi kebiasaan. Ada yang berkata begini, memang bapakku suka marah-marah, mbahku, engkongku itu juga marah-marah. Jadi nurun ke aku ya jadi marah-marah juga. Tidak seperti itu saudara ya. Saya beri contoh kepada saudara tentang amarah. Sepasang suami istri punya 2 orang anak. Yang seorang usia 5 tahun, yang seorang usia 2 tahun. Yang usia 2 tahun ini masih sering ngompol, saudara. Kencing di celana, tidak pakai omong lebih dahulu. Nah, ibunya kesel. Ya, kembali ganti celana, kembali ngepel lantai dan seterusnya. Jadi ibu itu berkata begini, kalau ngompol lagi, titiknya dipotong ya. Dan itu diucap berulang-ulang. Kalau ngompol lagi, titiknya dipotong. Bapak Ibu saudara, kelihatannya lucu ya. Tetapi yang usia 5 tahun menangkap. Dimasukkan dalam pikirannya. Satu ketika ayah dan ibu sedang melakukan kegiatan yang lain. Hanya yang usia 5 tahun dan 2 tahun ini sedang bermain. Kemudian yang usia 2 tahun ini ngompol. Saudara, apa yang dilakukan? Langsung saja tak pakai omong. Lalu diambilnya gunting dan titiknya mulai dipotong oleh sang kakak. Berdarah di mana-mana. Bapak ibu tahu dan mereka jadi gaduh seisi rumah. Cepat-cepat bapak ambil kunci mobil dan anak digotong bawa ke mobil. Yang usia 5 tahun ketakutan sekali dan dia ada di bawah ban mobil menyembunyikan diri. Dan ketika mobil itu dimundurkan dan bunyi krek, saudara bayangkan sendiri apa yang terjadi. Itu akibat amarah. Kelihatannya sepele tapi akibatnya fatal. Saya beri contoh yang lain. Seorang bapak pekerja keras, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dia berniat untuk bisa mendapatkan sebuah truk milik sendiri supaya bisa lebih maju di dalam ekonominya. Lalu dapatlah sebuah truk baru walaupun masih mengangsur. Dengan truk yang baru dia sangat senang sekali. Tiap-tiap kali truknya itu dibersihkan. Dan satu ketika anaknya berusia 3 tahun juga senang sekali. Dan dia ceria sekali. Dan dia berteriak. Papa punya truk baru. Papa punya truk baru. Dan tiba-tiba dia menemukan sebuah palu. Dan dia mulai pergi ke truk yang baru. Dan dia sambil seperti orang bercanda. Dia pukul. Papa dapat truk baru. Dan dia palu terus di truk tersebut. Dan ketika bapak pulang dari pekerjaan. Dan bapak melihat truknya wes penyok semua. Saudara. Anak itu dipanggil. Dengan apa kau pukul? Anak itu mengambil palu. Dia bilang, aku pukul pakai ini papa. Aku pukul pakai palu. Papa punya truk baru. Tak mengerti bahwa itu sebuah kesalahan yang fatal.
Papanya marah sekali karena truk belum lunas, sudah pesok semua. Lalu mana tangannya? Tangannya diberikan. Lalu palu di tangan ayahnya pukul karena sangat emosional. Dia berpikir ini truk belum lunas, sekarang sudah rusak. Bagaimana lagi bisa membetulkannya dan bagaimana bisa mendapatkannya yang baik dan seterusnya. Dan ketika dipukul anak menangis, pukulan tambah keras. Ketika dia mulai sadar dan tangan sudah berdarah, dibawa ke rumah sakit dan dokter berkata, maaf Bapak, jari-jari ini harus diamputasi. Saudara, jari-jari yang kena pukulan palu diamputasi. Ketika ayahnya berkunjung ke rumah sakit di mana anaknya dirawat, dan anak itu berkata kepada Papa, Papa, saya minta maaf ya, sudah membuat rusak truknya Papa. Lalu Papa berkata, "Dah Papa nak, sudah kumaafkan." Anaknya bertanya, "Papa sudah maafkan kesalahanku. Aku kepingin tanya Papa, kapan jari-jariku tumbuh ya Papa?" Mendengar pertanyaan itu, ayahnya tidak bisa tahan karena dia tahu bahwa jari-jari itu tak mungkin bisa tumbuh. Dan ditinggalkannya anak itu dan ibunya, dan Bapak berlari pulang ke rumah, lalu Bapak bunuh diri. Karena dia tahu dia sudah melakukan hal yang sangat fatal karena emosi kemarahan yang tidak terkontrol ketika dia memukul jari-jari anaknya dengan palu. Saudara, yang saya sampaikan ini sesuatu yang terjadi. Hari ini, mari kita mau sadar, kita mau insyaf bahwa kita harus mengatasi yang namanya amarah. Karena tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah mungkin saudara bilang, loh Allah juga marah. Tuhan Yesus juga pernah marah. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Allah itu marah terhadap dosa yang dilakukan. Sedangkan manusia kalau marah kepada pribadi yang melakukan. Saya lanjut. Allah itu kalau marah, dia bersumber dari pengetahuan yang tak terbatas dari Allah. Sedangkan manusia pengetahuannya sangat terbatas, pengertiannya sangat terbatas. Allah kalau marah, motivasinya, alasan yang mendorong dia marah karena kasih. Supaya manusia bertobat. Beda dengan manusia kalau marah karena kebencian, karena kepahitan, dengki dan segalanya. Allah kalau marah, dia rindu manusia itu bertobat kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan manusia kalau marah tak beri kesempatan lagi. Berapa banyak kali kita mendengar 7 turunan ojo ngidek omaku. Berarti tak ada kesempatan lagi untuk hubungan itu dipulihkan, bukan? Itulah manusia. Allah kalau marah tidak memutuskan hubungan. Tapi tidak memutuskan persekutuan. Tapi manusia kalau marah seringkali memutuskan hubungan persekutuan seorang dengan yang lain. Selanjutnya saya mau katakan bahwa usianya amarah itu seusia umurnya manusia. Dalam Alkitab itu saudara ingat Kain dan Habel bersaudara, saudara kandung. Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil ladangnya. Dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba, lemak-lemaknya. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi bagaimana dengan Kain? Alkitab menuliskan di dalam Kejadian pasal yang keempat pada ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Lalu apa yang dilakukan? Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul adiknya Habel, lalu membunuh dia. Saudara lihat, amarah itu bisa berakibat menghancurkan kehidupan orang lain. Karena amarah, Habel dibunuh oleh Kain. Musa ketika ada di puncak gunung itu, ditinggalkannya umat Israel, ditunggu-tunggunya Musa tidak turun. Lalu apa yang mereka buat? Mereka buat anak lembu emas tuangan. Dan mereka mulai menyembah. Ketika Musa turun dari gunung itu dan dia melihat bahwa suara orang menyanyi. Mereka sedang menyembah kepada patung
kepada lembu tuangan itu. Musa marah sekali. Di tangannya ada 2 loh batu. Apa yang dia buat? 2 loh batu itu ditulis dengan tangan Tuhan sendiri. Jari Tuhan sendiri yang menukik di atas loh batu itu. Tapi kemarahan Musa menyebabkan di dalam Keluaran pasal 32 pada ayat yang ke-19 dituliskan seperti ini. Dan ketika ia dekat di perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saudara lihat, amarah menghancurkan loh batu yang ada di tangannya, dilemparkannya. Saudara masih ingat perumpamaan tentang anak yang hilang? Saudara, anak bungsu dapat semua kekayaan, bagian hartanya, pergi berfoya-foya, lalu terjadi kelaparan, mau makan ampas makanan babi saja, ia tak dapat. Lalu apa yang dia buat? Dia ingat rumah bapa. Ketika dia kembali dari jauh, ayahnya sudah menyongsong dia, memeluk dia, mencium dia, dipakaikan jubah, baru dipakaikan kasut, kemudian disembelihnya lembu tambun, dibuat pesta. Ketika yang sulung datang mendengar suara riuh orang pesta, ternyata yang bungsu pulang. Pelayan berkata bahwa adikmu yang bungsu kembali dan bapak buat pesta, bersukacita. Apa yang dilakukan oleh yang sulung? Alkitab mencatat dalam Lukas pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Saudara lihat. Amarah memutuskan hubungan. Tidak mau masuk dalam rumah karena ayahnya itu sedang buat pesta. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, sampai di sini kita melihat akibat daripada amarah yang menghancurkan itu. Maka Yakobus pasal yang pertama pada ayat 19 dan ayat 20 menuliskan seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Perlu ingat-ingat saudara ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya ulang lagi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, oh ya sampai di situ saja. Nah, dari sini kita melihat bahwa berbahaya amarah itu. Menghancurkan. Dan saya mau lanjutkan bahwa ternyata berbahaya untuk kesehatan kita juga. Saya percaya bahwa semua kepingin panjang umur, tiap kali ulang tahun nyanyinya panjang umurnya. Kepingin panjang umur. Nah, panjang umur kalau sakit juga tidak menyenangkan. Panjang umur maunya sehat. Tetapi saudara, berbahaya sekali karena amarah itu ternyata berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Ketika kita marah, perhatikan, adrenalin dalam tubuh ini dengan kekuatan yang dahsyat itu dilepaskan dalam seluruh aliran darah. Sehingga tekanan darah naik. Orang jadi sakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kadang kita mendengar kalimat yang agak kontradiksi. Orang bilang begini, maafkan papaku ya. Papaku itu memang punya penyakit darah tinggi. Makanya suka marah-marah. Ya, dilupakan saja. Salah saudara. Bukan karena hipertensi lalu marah-marah. Terbalik. Karena marah-marah adrenalinnya itu dengan kekuatannya dasar mengalir dalam aliran darah. Maka tekanan darah naik. Jadi hipertensi itu akibat marah-marah. Nah kalau saudara mau memiliki tekanan darah yang normal, stop amarah saudara. Kita mulai belajar untuk cocok dengan firman Tuhan. Saudara, marah itu saudara, tekanan darah naik, jantung berdebar-debar. Saudara pernah rasa itu tentunya. Oh jantung berdetak lebih keras dari biasanya. Dan kadang otot-otot juga jadi kejang. Ada orang marah, langsung dia jatuh dan kaku semua badannya. Itu karena amarah. Nah, seorang bernama Robert D. Foster, saya baca tulisannya, dia berkata begini. Tokoh-tokoh ilmu pengobatan yang sangat terkenal telah bersepakat menyetujui penelitian mereka bahwa semua penyakit
80-90% penyakit itu karena reaksi emosional terhadap hidup ini. Reaksi emosional kebencian, kemarahan itu bisa menyebabkan sakit jantung, bisa menyebabkan kerusakan otak, bisa tekanan darah tinggi atau hipertensi, bisa sakit pencernaan, dan juga bisa sakit kanker. Berapa banyak kita melihat pasien yang sakit kanker ketika dihadapkan kepada seorang hamba Tuhan atau pendeta, seringkali lewat konseling yang agak lama untuk mengeluarkan akar daripada penyebab kanker itu, dan kebanyakan akibat kemarahan yang terpendam, akibat kepahitan yang begitu membara di dalam hati ini menyebabkan seorang terkena kanker. Satu kali seorang WA kepada saya dengan informasi seperti ini. Marah 5 menit, imun tubuh ini depresi 6 jam. 5 menit marah dengan begitu emosional, tidak terkontrol, tidak terkendali. 5 menit saja imun tubuh itu, kekebalan tubuh itu merosot 6 jam. Dan kalau seseorang menimbun kebencian dan tidak mau melepaskan pengampunan, maka imun tubuh itu mati. Saudara tahu apa akibat imun tubuh mati? Semua virus, kuman, bakteri semua masuk dan kita terkena penyakit. Nah, hari ini sampai di sini Bapak Ibu Saudara mendengarkan akibat amarah yang menghancurkan dan akibat amarah yang membuat orang jadi tidak sehat atau terserang banyak penyakit. Saya mau beritahu kepada saudara sekalian bahwa stop amarah. Mari gantikan saudara dengan sikap hati yang benar. Alkitab mencatat dalam Amsal 17 ayat 22 seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kita mau marah atau kita mau gembira, kita mau susah atau kita mau senang, kita mau mau reaksi apa atau respon apa yang kita mau timbulkan dari hidup kita, dari keputusan di dalam hati kita ini tergantung kita. Bukan orang lain sesungguhnya saudara. Kita yang harus mengambil keputusan. Ayat yang lain di dalam Amsal 14 ayat 30 dituliskan begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Semua orang mau tubuh ini segar. Semua orang mau untuk tubuh ini kelihatan bugar. Tubuh ini kelihatan kuat. Tubuh ini kelihatan sehat. Nah, saudara, itu tergantung dari hati yang tenang. Kemarin saya baru dari pelayanan saudara di daerah Pare saudara, dalam acara ibadah doa malam. Dan orang tanya usia saya saudara, saya jawab sejujur-jujurnya, usia saya 73 tahun, bentar lagi mau ulang tahun. Lalu mereka bilang, wah kok masih sehat dan seterusnya. Saya percaya saudara, bukan karena saya lebih banyak minum vitamin daripada Bapak Ibu saudara sekalian, tapi hal yang lebih menentukan yaitu kita belajar untuk meresponi semua keadaan, meresponi semua perkataan orang, meresponi semua tindakan orang, meresponi semua peristiwa kejadian. Itu kita meresponinya dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang tenang, sikap hati yang meresponi secara positif saja, bergembira saja, mengucap syukur saja, karena percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah sedang turut bekerja dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita secara materi maupun secara lahiriah. Bahkan kita sedang dituntun oleh Tuhan lewat semua peristiwa-peristiwa supaya pembentukan karakter ilahi itu tercapai di dalam kehidupan kita, karena memang kita ditentukan dan dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya saudara, respon terhadap amarah itu saudara, maksud saya apa yang dicapai oleh amarah itu, orang hanya akan menilai bahwa emosi kita tidak matang. Orang hanya menilai bahwa wah umurnya sudah cukup ya, tapi kelihatan belum dewasa sama sekali. Karena apa? Karena kita marahnya tidak terkontrol dan tidak terkendali. Dan amarah itu akibatnya menyakiti orang lain. Bahkan lebih kelihatan kita sedang berusaha untuk menguasai orang yang kita taruh kemarahan kita menumpuk atas kehidupannya. Nah, saya punya sebuah kisah saudara. Di sebuah perusahaan ada seorang pimpinan, taruhlah owner perusahaan tersebut. Dia sedang mengumpulkan staf intinya untuk sebuah briefing khusus, briefing yang tiba-tiba saja diadakan karena ketika
diaudit keuangannya, ternyata ada salah seorang pegawai yang adalah staf inti sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar dan itu merugikan perusahaan bermiliar-miliar, bahkan puluhan miliar. Dan pemilik ini sedang sangat emosional dan dalam briefing itu dia sungguh kelihatan tak terkendalikan kemarahannya. Sementara dia mulai membicarakan semua itu kepada staf inti, tiba-tiba telepon di kantor itu berdering. Seorang sekretaris pergi untuk mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari seorang buyer yang terbesar omsetnya, mendatangkan keuntungan juga bermiliar-miliar untuk perusahaan. Lalu sekretaris berkata, maafkan Pak, pimpinan sedang ada briefing kilat dengan staf inti, bagaimana kalau ditunda beberapa saat. Tetapi buyer ini ngotot, kalau ditunda ya transaksi batal. Wah, jangan sampai transaksi batal. Kalau transaksi batal, keuntungan juga batal. Sang sekretaris minta hikmat Tuhan. Apa yang harus dia buat dalam situasi yang genting seperti itu. Lalu dia ambil sebuah pena, dia ambil secari kertas kecil, lalu dia tulis di situ, Pak, ada buyer nama ini, minta bicara sekarang. Sebuah transaksi akan dilakukan. Dia taruh di atas meja pimpinan. Sementara marah tapi melihat secari kertas kecil, lalu dia mencoba untuk membacanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu semua saudara yang mendengarkan dengan cermat mulai bisa berprediksi apa yang akan dilakukan oleh pimpinan ini. Marah besar. Tetapi yang dibaca ini adalah telepon dari seorang buyer besar dengan keuntungan besar. Kira-kira mau berhenti marah atau tidak? Kalau saudara yang jadi pimpinan ini, saudara berhenti marah atau tidak? Saya pikir kalau saya akan berusaha untuk mengusap dada saya. Lalu saya akan berusaha menarik napas lebih panjang supaya jantung yang berdebar keras karena kemarahan ini mulai mereda dan seterusnya. Itu saya. Bagaimana dengan saudara? Karena saya berpikir ini ada cuan-cuanan, ini ada keuntungan miliaran. Barusan karena sudah ada kerugian sekian miliar. Bagaimana kalau transaksi ini jadi dan bisa menutup kerugian tersebut, bukan? Dan betul, pimpinan ini mulai mencoba untuk pergi mengangkat telepon. Dan saudara pikir bagaimana dengan nada suaranya? Tentu dia memakai nada suara yang terbaik yang dia bisa buat, bukan? Hello, selamat siang Pak. Ada yang saya bisa bantu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kisah yang saya baca ini saudara tidak ditulis apakah orang tersebut beragama Kristen, percaya Tuhan Yesus, setia beribadah atau tidak ada tulisannya. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, kalau toh dia bukan seorang pengikut Kristus, dia bisa melakukannya. Demi apa saudara? Demi fulus, demi untung, demi cuan. Orang bisa meredakan amarah, bisa memberikan kontrol terhadap amarah, bisa mengendalikannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian pengikut Kristus. Alkitab mencatat bahwa ada roh yang lebih besar di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pertolongan ketika kita bilang, ya aku mau stop dengan kemarahanku. Pasti Roh Kudus akan tolong. Nah, sampai pada pemberitaan ini, saya yakin saudara bisa ambil sebuah keputusan bahwa sesungguhnya kemarahan itu bisa aku atasi karena ada Roh Kudus di dalamku yang hadir senantiasa dan tidak pernah pergi meninggalkan aku karena ditaruhnya Tuhan di dalamku untuk menolong setiap saat. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama apa langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita menjadi orang percaya yang tidak terkenal pemarah. Karena sering-sering marah, perkara kecil saja marah, kesalahan kecil marah. Tapi kita mau dikenal banyak orang, bukan pemarah, tapi seorang yang peramah terhadap semua orang yang dijumpainya. Dari perkataan-perkataan kita maupun dari tindakan-tindakan kita,
bisa mencerminkan Kristus dari dalam hidup kita. Dicatat seperti ini di dalam 1 Yohanes 1 pada ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara, tidak usah menutupi diri bahwa aku bukan seperti yang dituduhkan orang sebagai seorang yang suka marah-marah. Tidak perlu saudara. Kalau memang kita orangnya, mari dengan penuh kerendahan hati datanglah kepada Tuhan, akui segala dosa, katakan Bapa, memang sampai hari ini aku kok belum mampu, tapi sekarang aku mau bertobat, aku mengaku kepadamu segala dosa kemarahanku, aku percaya bahwa Engkau setia dan adil, Engkau akan membasuh aku dengan darah-Mu dan aku akan mengalami disucikan dari segala dosa kemarahan dan segala kejahatan yang kubuat. Sesudah itu yang kedua, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Tidak hanya setiap kali marah dan mengaku dosa, setiap kali marah dan mengaku dosa minta pengampunan. Tapi kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus lewat firman. Sebab itu perlu baca firman setiap hari, menjadi perenungan siang dan malam, dan kita mulai melakukan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mencatat dalam Mazmur 119 ayat 19, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Katakan amin. Mari simpan firman di dalam hati. Makanya perlu setiap orang kita baca firman saudara. Setiap hari ada ayat yang menyentuh. Mari kita simpan di dalam hati kita menjadi perenungan dan kita melakukannya. Roh Kudus sudah siap untuk membantu kita sekalian. Dan yang ketiga, terus kita ingat kepada salib Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus tak bersalah, tak berdosa, tapi Dia merelakan dirinya untuk dicambuk oleh serdadu Romawi. Dia ditampar pipinya, Dia diludahi, dan kemudian yang pada akhirnya Dia pakukan pada kayu palang yang kasar, tangan dan kakinya sudah putus nyawa, orang masih ambil tombak, ditusuknya lambungnya. Tapi saudara, sepanjang yang saya baca di dalam Alkitab, Yesus tidak marah-marah. Dia tidak bilang, aku tak bersalah, kenapa aku dihukum dan seterusnya. Tidak. Karena Dia memang menanggung hukuman bagi kita sekalian. Dan mari kita terus pandang salib Tuhan, di mana Ia telah rela berkorban nyawa untuk menebus kita sekalian dari maut. Dia telah rela mencurahkan seluruh darahnya untuk kita sebagai penghapus dosa. Mari kita terus pandang salib Tuhan, merenungkan tentang pengorbanannya, supaya kita diberikan kekuatan ekstra oleh Roh Kudus untuk kita menjadi seorang yang bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol pikiran, perasaan dan kehendak kita, supaya kita tidak jadi seorang pemarah, tetapi kita mau digantikan menjadi seorang yang peramah. Yang berikut ayat-ayat terakhir saya baca untuk saudara di dalam Amsal pasal yang ke-20 pada ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya kita mau menjadi orang-orang yang terhormat, bukan? Nah, apa rahasianya? Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kalau ada yang mendengarkan renungan pendek firman Tuhan pada kesempatan malam ini, dan ternyata saudara adalah orang yang suka amarahnya meledak-meledak, mari kita belajar untuk menginsyafkan diri kita, menyadarkan diri kita dengan pertolongan firman dan Roh Kudus. Ternyata kalau aku meneruskannya, aku dinilai orang bodoh. Tapi kalau aku mau jadi orang terhormat, aku mau menjauhi semua perbantahan. Kalau di dalam satu situasi ada orang mulai mau berbantah-bantah, lebih baik kita tinggalkan tempat itu untuk sementara. Penyelesaiannya nanti sesudah kita mereda amarah dan kita bisa mengontrol kondisi hati kita sendiri. Yang berikut, Amsal pasal 29 ayat 11. Dikatakan orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Saudara tahu orang bebal? Bebal itu saya punya definisi baru. Engkongnya dablek saudara.
Kalau dablek itu sudah nemen saudara. Bebal ini engkongnya dablek. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Kalau saudara orang yang suka melampiaskan seluruh amarah, saudara orang bebal. Engkongnya dablek tadi itu. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah hari ini mari kita belajar saudara. Kalau kita orang yang suka marah, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari belajar untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan lewat firman yang kita simpan di dalam hati kita menjadi perenungan. Dan biarlah tiap-tiap kali pandangan rohani kita, mata rohani kita tertuju kepada salib Tuhan Yesus Kristus di mana Dia berkorban bagi kita. Sebuah kalimat terakhir saya sampaikan untuk saudara dalam perenungan ini. Jika marah, jangan berkata apapun dan jangan bertindak apapun. Itu lebih terhormat saudara. Dan akan bisa mengatasi semua keadaan menjadi lebih baik. Jika marah, tidak berkata-kata. Jika marah, tidak melakukan apa-apa. Artinya diam saja lebih dahulu. Itu lebih terpuji dan lebih terhormat. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan tidak hanya jadi pendengar yang baik, tapi kita mau jadi pelaku-pelaku yang setia. Mungkin ketika awal berusaha gagal, tidak apa-apa, jangan stop. Bangkit dan mulai berusaha lagi oleh pertolongan firman dan Roh Kudus. Masih gagal, bangkit lagi dan belajar untuk melakukan lagi. Nah kita melatih terus menerus sampai mati saudara. Kita belajar melatih diri kita bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, hamba telah berhenti dalam penyampaian ini, tapi hamba berdoa kepadamu, biarlah Roh Kudus yang diutus untuk kami sekalian berbicara, berbisik terus, berkata-kata terus kepada setiap kami yang sudah mendengarkannya, supaya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tapi termeterai dalam hati kami dan kami mulai mencoba berusaha untuk melakukannya. Dan kami percaya bahwa bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kami akan berhasil, kami akan berkemenangan, dan kami akan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami mau berdoa juga bagi setiap saudara yang mengikuti worship at home ini. Kalau ada dalam masalah persoalan yang berat sekalipun, kami mau berdoa supaya daripada Tuhan datang pertolongan, daripada Tuhan datang jalan keluar, daripada Tuhan juga akan datang jawaban. Kalau ada yang sakit, hamba mengangkat tangan melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ada yang bermasalah dengan keuangan. Hari-hari ini mungkin ada banyak yang mengalami usaha-usaha merosot. Mari tetap percaya, firman Tuhan berkata bahwa singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami mau klaim janji Tuhan ini dan kami mau menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan. Tidak mencari yang lain, tidak mencari pertolongan alternatif yang bertentangan dengan firman. Tidak berharap kepada manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri dan hati menjauh daripada Tuhan. Tapi kami mau tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi orang yang diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri, tapi kami akan terima berkat Tuhan. Mari buka kedua belah tangan, tengadahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dari surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Selamat malam. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.